Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Al-Istiqomah, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Istiqomah Desa Grinting yang saya hormati dan yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa tetap mendapatkan rahmat dan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini 4 Oktober 2025 atau tanggal 13 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah, seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang melimpah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita untuk malam hari ini yaitu masih tema yang sama, yaitu banyaknya jalan kebaikan. Jadi untuk berbuat kebaikan itu banyak jalan. Mengawali kajian kita malam hari ini, ingin saya bacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'malihal adha yumatu anit tariq wa wajatu fi masawi a'malihan nukha'ata takunu fil masjidi la tudfan. Dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku. Bapak Ibu, kelak di akhirat amal-amal kita akan diperlihatkan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah itu kan sebagai saksi Bapak Ibu, ya. Di dalam, kalau tidak salah, Al-Quran surah Al-Ahqaf itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira.
sungguh aku utus engkau Muhammad itu sebagai saksi, kemudian memberikan peringatan terbaik, memberikan kabar berita terbaik, dan memberikan peringatan. Nah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi itu selaras dengan hadis Rasulullah bahwa kelak di akhirat Rasulullah itu akan diperlihatkan dengan amal-amal perbuatan umatnya Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu, kelak di akhirat amal saya, amal ibu bapak semuanya itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah, yang baik maupun yang jelek. Jadi amal baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang jelek, semuanya itu akan diperlihatkan. Aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik, di antaranya adalah menghilangkan gangguan dari jalan, sekalipun perbuatan baik tersebut itu dinilai kecil, ya. Tapi oleh Allah tetap dicatat. Bahkan Rasulullah pun nanti akan diperlihatkan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada malam Ahad kemarin Bapak Ibu, sekecil apapun perbuatan baik itu untuk tidak dianggap sepele atau dianggap remeh. Kalau Bapak Ibu jalan mendapati ada sesuatu di tengah jalan yang apabila oleh kita tidak disingkirkan itu akan mendatangkan bahaya, maka kemudian kita singkirkan. Nah, menyingkirkan sesuatu yang sekiranya mendatangkan bahaya itu adalah perbuatan baik. Jadi kalau Bapak Ibu berjalan tahu ada batu di tengah jalan, maka kemudian kita singkirkan batu tersebut. Itu oleh Rasulullah perbuatan baik, dan kelak di akhirat ada kelompok-kelompok orang yang seperti itu, ya, sing pegaweane njukut barang sing ana ning tengah dalan, yang kalau tidak disingkirkan itu akan bahaya. Termasuk ketika kita jalan kemudian tahu ada ranting pohon melintang di tengah jalan, maka kemudian kita singkirkan, ya. Ada batu, ada ranting pohon, kemudian ada kayu barangkali, lantas kita tahu ada paku, ya, ada paku. Nah, terus bagaimana dengan mereka yang bekerja itu mencari paku bekas dengan menggunakan besi berani itu, ya, itu kan ada ya Pak, ya. Nah, itu gimana? Kalau orang itu diniati satu sebagai mencari nafkah, dan yang kedua diniati sebagai amal kebaikan, karena paku-paku yang ada di tengah jalan kalau tidak diambil itu nanti akan bisa berbahaya untuk yang lain, maka insya Allah orang tersebut bisa mendapatkan dua hal, bisa mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena dia mencari nafkah, pahala yang kedua karena dia juga berbuat kebaikan untuk orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, dan aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang jelek. Jadi Rasulullah pun akan mendapati sekelompok orang yang suka berbuat kejelekan. Di antaranya adalah ingus yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi ataupun dibuang. Bapak Ibu, kalau masuk ke dalam masjid tahu ada kotoran lalu panjenengan membiarkan, itu sama saja jenengan berbuat kejelekan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam masjid terus ada kotoran, jenengan jangan terus mengatakan lah anak tukang sabune iki. Nggih Bu nggih. Ambil.
Ya. Bahkan di sini disampaikan ingus. Ingus kan berarti ya semacam apa ya Bu? Umbel. Ya. Tahu ada umbel itu. Itu umbel yang bocah cilik dan ya. Itu aja oleh Rasulullah disuruh dibersihkan ya, dilap. Tapi kalau jenengan membiarkan hal itu berarti jenengan berbuat kejelekan. Membiarkan kotoran ada di masjid. Ya. Kotoran dari masjid yang biasa kita lihat kan misalkan ada darah nyamuk ya, darah yang ditimbulkan nyamuk, kemudian mungkin kotoran cicak atau mungkin mendapati ada sampah-sampah kecil itu ya, debu-debu yang menjadikan kita sholatnya itu tidak nyaman. Nah, itu dibersihkan. Itu jenengan telah berbuat kebaikan. Tapi kalau dibiarkan jenengan berbuat kejelekan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Yang berikutnya anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man khada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Biasanya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu dinamakan muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang pergi ke masjid di pagi hari maupun di waktu sore hari, Allah menyediakan hidangan surga baginya sepanjang pagi maupun sore. Siapa saja yang pergi ke masjid di pagi hari maupun di sore hari, kira-kira maknanya apa Pak Bu ya? Ya, kata Rasulullah, siapa saja yang pergi ke masjid baik di waktu pagi maupun di waktu sore, maka kelak di akhirat Allah akan menyediakan hidangan untuk kita ya, hidangan di surga. Tentu perginya kita ke masjid baik di waktu pagi dan sore hari itu adalah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah melaksanakan sholat, melaksanakan wirid, melaksanakan zikir. Kalau datang ke masjid di waktu sore hari tekaning masjid itu kan ngelongok, ini metu manis sih, maksudnya apa ya Pak? Di sore hari jenengan datang ke masjid di waktu sore untuk melaksanakan sholat asar. Datang di waktu malam, panjenengan datang di waktu malam untuk melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib itu sudah termasuk sholat malam karena sudah terbenam matahari. Hanya itu namanya di waktu awal malam. Kemudian datang ke masjid di waktu malam untuk melaksanakan sholat isya. Datang di masjid di waktu pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Atau bisa jadi panjenengan datang di masjid di waktu siang hari untuk melaksanakan sholat duhur. Orang yang rajin datang ke masjid di berbagai waktu, baik di waktu sore, di waktu malam, di waktu pagi, siang, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, kelak di akhirat akan dihidangkan oleh Allah hidangan dari surga. Jadi Bapak Ibu kalau rajin datang ke masjid itu harus bangga, harus gembira, harus senang. Alhamdulillah kita bisa sering-sering datang di masjid. Ngampurane sing akeh. Jangan cuma dekat dengan masjid tapi tidak pernah menginjakan kakinya ke masjid. Kira-kira ada apa Bu?
Ya, rumahnya dekat dengan masjid, tapi ngampurane jarang melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Yuk padahal mungkin baginya lah aku tak umai wis perak masjid, urusan yang masjid kayak wis krungu ya. Tapi yang diminta oleh Rasulullah itu datang ke masjid. Ya. Datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk beriktikaf, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, untuk ngaji dan lain sebagainya. Nah, orang yang rutin, rajin, sering-sering untuk datang ke masjid, insya Allah akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ibu nggih? Insya Allah. Lalu pada hadis berikutnya, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimati la tahqiranna jaratul li jaratiha walau firsina syah. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muslimah. Nah, ini ditujukan kepada seorang ibu-ibu ya, kaum muslimah. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga itu merasa terhina. Janganlah sekali-kali seorang tetangga itu merasa terhina untuk memberi sedekah kepada tetangganya walaupun hanya berupa kikil kambing. Nek kikil kambing ta larang ya Bu ya. Walaupun hanya kikil kambing, ya wis bahasanya disederhanakan lagi, walau hanya seceker ayam. Ceker ayam itu ya. Jadi sering-seringlah kita untuk berbuat baik kepada tetangga, sering-seringlah kita suka memberi kepada tetangga. Kalau di dalam hadis ini walau hanya memberikan kikil ya, artinya kikil itu adalah bagian yang paling kecil lah dalam tubuh atau dalam seekor kambing gitu ya. Nah misalnya panjenengan main tangga terus daging tapi sekaruan ya. Nah ini walau hanya kikil kambing gitu ya. Bapak Ibu, dalam hadis lain disebutkan kalau kita memasak itu oleh Rasulullah disuruh untuk memperbanyak kuahnya itu ya. Tapi kira-kira anggere jenengan toli diwen tanggane mung dudu wedok. Kayaknya pripun ya Bu ya. Maksud diperbanyak kuahnya itu bukan berarti kemudian kita ngasih ke tetangga itu cuma kuahnya itu. Artinya walaupun mungkin hanya ada beberapa kriwil gitu ya, tapi kalau dibanyakan kuahnya kan mending ya. Maksudnya begitu. Jadi jangan banyak kuahnya terus mainin nang kue tok ya. Seplastik dudu wedok. Engko nggo cerita kan sih diwein banyu. Kaning sapa kae kaning Parido bojone. Iya nyong bekur banyune tok Maksudnya banyu mung dudu wedok. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 lebih cabang, dan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, sedangkan malu adalah cabangnya dari iman. Jadi oleh Rasulullah itu iman mempunyai
60 atau 70 cabang. Dari 60 atau 70 cabang tersebut, yang paling utama diucapkan itu adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Bapak Ibu, kalimat tahlil ini maknanya luar biasa. Itu adalah kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Bapak Ibu, sayangnya kalimat tahlil ini hanya baru diucapkan di lisan, ya. Banyak orang membaca tahlil tapi tidak memahami secara mendalam apa itu tahlil, sehingga kadang-kadang dia rajin membaca tahlil tapi perbuatannya masih belum selaras dengan ucapan tahlil itu sendiri. Karena apa? Belum memahami secara mendalam kalimat tahlil. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalau syahadat itu penyaksian, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, kan begitu. Tapi kalau la ilaha illallah, ini adalah sebuah pernyataan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya orang nana Tuhan kecuali Allah, cuma Gusti Allah tok, liyane langka. Nah, itu bagaimana dengan agama-agama lain yang meyakini akan adanya Tuhan? Itu terserah. Lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi untuk mereka terserah, tapi untuk kita itu cuma Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kemudian kita alhamdulillah sholat, puasa ya puasa, bahkan haji dan umroh pun sudah dilaksanakan, cuman kadang-kadang masih suka menganggap ada Tuhan selain Allah, ya. Masih menganggap adanya Tuhan selain Allah. Misalkan Bapak Ibu, mungkin ini saya mau ambil contoh yang agak, ya sebenarnya sudah terbiasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi kalau panjenengan sebagai seorang nelayan, tentu semuanya kepengen selamat ketika ada di laut. Hasil tangkapannya kepengen dapat berkah banyak, ya. Itu semuanya, dan itu wajar. Cuma mestinya semua harapan-harapan itu hanya diharapkan itu kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, ya. Jadi kalau masih mempercayai adanya kalau misalkan di Laut Selatan itu Nyai Roro Kidul, begitu ya. Kemudian kalau di Laut Utara itu masih ada Dewi Lanjar, begitu ya. Yang diyakini mereka memiliki kekuasaan di sana. Maka kalau kemudian kita tidak berbuat baik kepadanya, kita takut akan mendapati mara bahaya. Itu yang dinamakan dengan betapapun mulut kita, lisan kita sudah tahlil la ilaha illallah, tapi perbuatannya belum sepenuhnya la ilaha illallah. Ketika ada satu tradisi kemudian membuang
kepala kerbau di laut, ya Bu, itu sebenarnya sudah bukan tradisinya umat Islam, tapi itu tradisinya agama di luar Islam seperti agama Hindu dan Buddha. Mestinya umat Islam sudah tidak melakukan hal demikian, tapi wong monine jarene tradisine itu ya. Nah, ini memang kalau sudah menjadi tradisi itu agak susah. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tadi sudah kita bahas. Sedangkan malu adalah cabangnya dari iman. Wal haya'u so'batum minal iman. Malu itu adalah cabangnya dari iman. Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira pada diri kita masihkah punya rasa malu? Bu? Masih. Kalau panjenengan masih punya rasa malu, itu berarti menunjukkan pada diri kita itu masih ada iman. Tapi kalau sudah rasa malu itu hilang, kita sudah cueknya cuek bebek, ya, itu berarti imannya mungkin sedang terpisah. Seorang ibu-ibu ketika mau ke pasar lalu tidak menutup dirinya, menutup auratnya dan tidak malu, ini berarti masih dipertanyakan keimanannya. Harusnya malu. Saya malu kalau mau ke pasar, saya malu kalau mau bepergian lalu tidak menutup auratnya secara sempurna. Itu malu. Bapak Ibu harus malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, bahkan ketika diperingati dan ditegur pun juga biasa-biasa saja. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Ibu-ibu kalau tidak sholat malu tidak? Malu. Berarti masih ada iman. Tapi kalau sudah tidak malu, berarti imannya dipertanyakan. Itu malu yang dimaksud demikian Bapak Ibu, ya. Malu ketika meninggalkan perintah Allah, malu ketika melakukan larangan Allah. Itu namanya orang yang beriman, punya rasa malu. Karena kata Rasulullah, malu itu adalah bagian atau cabang daripada iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulihat ada seseorang yang bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia memotong dahan yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat." Kayaknya pernah sudah tak sampaikan ya Pak Bu ya. Betapapun saya belum membaca hadis ini waktu itu, tapi memang saya teringat bahwa ketika kita mendapati ada dahan atau cabang ranting yang menjulur ke jalan, yang apabila tidak ditebang itu bisa mengganggu orang yang berjalan, maka oleh kita dahan itu, ranting ataupun cabang pohon tersebut itu ditebang sehingga memberikan rasa nyaman dan aman kepada pengguna jalan yang lain. Nah, ini adalah perbuatan yang baik. Kulihat seseorang yang bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia memotong dahan yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat. Jadi sekedar kita memotong dahan saja Bapak Ibu, itu oleh Rasulullah kelak di surga dia akan mendapatkan kesenangan.
Artinya Bapak Ibu, sekecil apapun perbuatan baik itu harus kita perbuat. Dalam riwayat lain ada seorang yang berjalan dan terganggu sebuah dahan yang menghalanginya. Kemudian ia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Karena perbuatannya itu ia dimasukkan ke dalam surga. Menyingkirkan sesuatu yang menjadikan orang lain terganggu, itu saja bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tapi tentunya Bapak Ibu, setelah kita ngaji seperti ini, panjenengan juga jangan salah paham. Berarti yang kaya kue, nyong ora usah sembayang ya, nyong ora usah puasa lah, nyong ora usah ini itu dan sebagainya. Sing penting angger nyong melaku, toli anak dahan ranting pohon sing menghalangi jalan, sing penting tak potong tak tebang selesai, saya masuk surga. Iya, tapi bukan berarti hanya itu Bapak Ibu ya. Kewajiban-kewajiban yang lain tetap berjalan. Ini Islam mengajarkan kepada umatnya sampai yang sekecil itu, ya. Perihal tentang barang-barang yang apabila tidak disingkirkan bisa mengganggu yang lain, oleh kita disingkirkan. Itu saja oleh Allah dihargainya luar biasa. Tapi kenyataannya walaupun itu perbuatan yang sangat sederhana, kan akeh sing ora kiyeng. Nggih Pak Bu. Padahal dheweke geng ngeran mengalami kesulitan. Tapi sekedar untuk memotong ataupun nebang dahan tersebut pun kadang sungkan. Oleh sebab beliau teman. Alispan beliau teman. Weru anak kayu melanggar ning dalan, weru anak watu ning tengah dalan, sekedar disingkirkan saja. Nyatane akeh wong ora kiyeng. Rata-rata ya membiarkan. Bungkus sing pan nglakoni sapa. Kecuali setelah diketahui batu tersebut yang tidak disingkirkan, kemudian pas ada mobil lewat gricel ya sampai mengena yang lain, baru kemudian oh iya ya. Ada kayu tidak disingkirkan, baru ketika ada orang naik sepeda kemudian rubuh atau apa itu baru oh iya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ada seseorang yang berjalan dan menemukan dahan yang berduri di jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah memuji orang itu dan mengampuni dosa-dosanya. Melaku weruh anak dahan, terus dahannya akeh rine disingkirkan, baik oleh Allah itu dipuji. Orang yang melakukan hal demikian itu dipuji oleh Allah. Dan orang yang melakukan demikian itu diampuni dosanya. Walau a'lam dosa yang seperti apa kita nggak tahu. Tapi Allah mengampuninya. Ya mungkin dosa-dosa kecil lah mungkin. Sampai di sini Bapak Ibu kita sudah mendapati ilmu. Ilmu itu ya bahwa kita jangan menganggap sesuatu itu dianggap sepele. Walau kita melakukan kebaikan yang mungkin nilainya kecil. Ya. Banyak di berbagai hadis disebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi, walaupun mungkin itu kelihatannya kecil, tapi memang kenyataannya juga tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh Allah dipuji, oleh Allah diampuni dosanya, oleh Allah orang tersebut kelak akan masuk surga, oleh Allah dia akan diberikan hidangan, oleh Allah dia di surga akan bersenang-senang. Berarti itu penting. Siap Bapak Ibu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain? Siap nggih? Jenengan lagi numpak motor enak-enake weru anak watu mandek disit lah singkirna. Lagi melaku terus tahu anak paku sing melengkung
Cukut singkirna. Sebab kowe paku sing melengkung kowe mau kadang-kadang adong dipetek ban motor, jengat terus plus ban motornya jadi bocor. Ya ari motor kosong Pak Bu. Motore sing gawa dagangan kayak model aku. Wis kejadiannya neng celak. Ya wis oh. Kayong sengsara nepor itu hanya gara-gara paku. Ya memang itu rezeki wong tukang tambal ban ya Pak ya. Baik. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu dengan sempurna ya, mang tawaddoa fa ahsanal wudu'ah, barang siapa yang berwudu dengan sempurna summa atal jum'ata fastama'a wa ansota, kemudian menunaikan sholat Jumat dan mendengarkan serta memperhatikan khutbah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam, maka diampunilah dosa-dosa yang dikerjakannya antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari berikutnya. Wa mammasal khaso faqad lagha, dan siapa saja yang mempermainkan batu sewaktu ada khutbah maka sia-sialah Jumatnya. Nah Bapak Ibu, kalau ketika hari Jumat kita berwudu dan berwudunya itu sempurna. Nek wudu sempurna kue orang deleng sing wajib bu sing sunnah pokoknya dilakoni kabeh. Toli wudune bener-bener sempurna. Kalau masuk tangan ya sampai ke siku, kalau masuk muka ya rata gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ia datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat dan mendengarkan serta memperhatikan khotib ketika berkhutbah. Kata Rasulullah, orang tersebut akan diampuni dosanya pada hari Jumat itu sampai hari Jumat berikutnya. Untung napa untung Pak? Maksudnya Bapak Ibu, terutama nggo bapak-bapak ya, ki angger ngerti hadis tentang Jumat ya, maka ketika dia mau datang ke masjid di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, itu dia akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat Jumat orang mung sekedar lah kita wong dina Jumat batire pada sholat Jumat ya sholat Jumat, enggak kayak gitu. Tapi benar-benar dia menjadikan sholat Jumat itu sesuatu yang teramat sangat sakral, ya, penting sekali. Paling tidak jam 11 siang kita sudah berhenti dari segala aktivitas dunia. Dinane dina Jumat, sing biasane nyambut gawe nganti jam 11:30 sampai jam 12, jam 11 gue serampung. Misalnya kayak aku dagang jam 11 ning omah. Bapak-bapak sing nang sawah jam 11 wis balik saka sawah. Ibu-ibu sing wis kesibukan apa itu ketika jam 11 itu sudah berhenti. Nah, ibu-ibu tidak sholat Jumat tapi paling tidak untuk melaksanakan sholat duhur. Begitu mandi, itu mandinya bukan mandi biasa, tapi mandinya mandi seperti halnya mandi setelah berhubungan suami istri. Itu mandi besar. Bapak-bapak kalau mau sholat Jumat itu mandinya mandi besar Pak. Orang mau sekedar mandi biasa itu mandi besar. Mandi besar ngerti ya Pak? Mandi koyok dene aduse wong tas hubungan suami istri, itu namanya mandi besar. Atau seorang istri, seorang ibu yang habis dari haidnya itu lalu mandi, itu namanya mandi besar ya. Mandinya mandi besar, wudunya sempurna, kemudian mengenakan
pakaian yang terbaik. Bapak-bapak kalau mau sholat Jumat itu kenakan pakaian yang terbaik. Pilihan, nganggo klambine, nganggo sarunge, nganggo pecine, sajadahe kabeh kowe wis disiapaken. Terus menggunakan wangi-wangian. Ya. Mulai bapak-bapak, wangi-wangian ki penting. Ya, pan mangkat sholat Jumat, klambine kayong sereda nang lemari kesuwen, rada apek. Nah, terus dikasih minyak wangi, termasuk sajadah kita kasih minyak wangi. Lantas kita berangkat ke masjid dengan pelan, ndak usah gugup-gugup. Datang ke masjid, sebelum duduk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat kok imamnya, khotibnya belum naik mimbar, kita boleh sholat lagi. Bisa 2 rakaat lagi, 4 rakaat lagi, 6 rakaat lagi. Ini namanya sholat yang dikerjakan menunggu imam naik mimbar atau khotib naik mimbar. Ya, itu semampunya. Bapak Ibu, kemudian ketika khotib naik mimbar lalu ia menyampaikan khutbahnya, kita dengarkan dengan baik. Kita dengarkan, kita perhatikan. Dan terakhir kita ikuti sholat Jumat itu sampai salam. Maka Bapak Ibu, orang yang demikian itu akan diampuni dosanya di hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Untung apa untung, Pak? Untung banget, untung nemen. Ya. Tapi itu harus diperbuat secara berurutan seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Dan siapa saja yang mempermainkan batu sewaktu ada khutbah, maksudnya bermain batu kayak dolanan. Ya Bapak Ibu, masa wong sholat Jumat nggak watu ya Pak, telinggo permainan itu ya. Ini hanya istilah. Maksudnya nalika khotib lagi berkhutbah ki ora kena dolanan, ora kena ngomong ngobrol, ora kena guyonan. Sampai-sampai ketika memperingatkan jamaah lain yang tidak memperhatikan khotib berkhutbah pun tidak boleh dengan suara. Rongo kena kayak lagi khutbah, itu aja tidak boleh Pak. Padahal dia berbuat baik, ya, tidak boleh. Terus caranya bagaimana? Cara mengingatkannya mungkin dengan isyarat, ya, mungkin didudik terus begini atau apalah. Kita tidak bersuara. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketika ada khotib berkhutbah, nyong kadang-kadang mendapati Bapak Ibu orang nang masjid Al Istiqomah, orang nang masjid liyane, kadang-kadang ning kene lagi khutbah, ning kene khutbah dewek. Nggih Pak nggih. Khotibnya lagi berkhutbah, ana ning pojok, kowe khutbah dewek. Ya maksudnya ngobrol. Jadi seakan-akan khotib sedang berkhutbah itu dicuekin, nggak diperhatikan sama sekali. Orang yang seperti itu sia-sia sholat Jumatnya, temenan, ya, sia-sia itu sholat Jumatnya. Eman-eman, oleh sungkan-sungkan mangkat sing umah maring masjid panas-panas, barang anjuk ning masjid ngobrol, orang memperhatikan khotib, itu oleh Allah dinyatakan tidak ada manfaatnya dia sholat Jumat. Podo bae kaya wong puasa Bapak Ibu, puasa awit esuk, awit terbit fajar nganti terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, menahan lapar, menahan haus, tapi tidak bisa menjaga mulutnya, maka kata Rasulullah sia-sia puasanya.
Lagi pada baik kaya wong sembahyang Jumat, wong sholat Jumat barang mlebu nang masjid yang seharusnya mendengarkan khotib berkhutbah, tapi dia ngobrol sendiri, dia kandak-kandanan, dia guyonan dan lain sebagainya, itu Jumatnya tidak ada manfaatnya. Akale mangkat neng masjid pan sholat Jumat, tapi nilainya kosong. Paham nggih Bu nggih? Kayak dene bocah sekolah mangkat mung baen nalika ulangan diwein lembar soal tak diwein kaning gurune, diterima ya diterima, tapi batire ngisi dewek orang ngisi, orang diisi soal-soal itu dikumpulkan ya dikumpulna oleh gurune, dikoreksi, ternyata si fulan tidak ada isinya, terus pan dinilai apa? Ya kosong, nilainya kosong. Oleh mangkat si umam maringi sekolahan, oleh sangune segala macem, tapi nang sekolahan modelnya kayak gue, ya akhirnya nilainya kosong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Setelah kita memahami hal seperti ini, maka jangan kita anggap sepele perbuatan baik sekecil apapun, apalagi kalau perbuatan baik tersebut adalah perbuatan yang nyata-nyata oleh Allah akan dibalas dengan balasan yang luar biasa. Kiranya itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena sudah terdengar adzan Isya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan malam Ahad yang akan datang insya Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pripun Bu? Bu pripun? Ndak apa-apa nggih, silahkan. Kalau tadi lagi saya baca doa jadi tak rampungkan dulu. Monggo Bu, monggo. Nggih, silakan. Ndak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Saisa perihal tentang bertakziah dengan menggunakan pakaian berwarna hitam. Saya tegaskan, tidak ada perintah khusus ketika takziah layak dengan menggunakan pakaian hitam, serba hitam, kecuali bapak-bapak menggunakan peci, pecinya hitam tapi kebetulan hitam. Tapi kalau baju dan celana tidak mesti dengan pakaian hitam. Panjenengan ora usah melu-melu. Cuman juga tidak boleh ketika bertakziah menggunakan pakaian yang terlalu mencolok. Nah, jadi yang biasa saja. Harus menggunakan pakaian hitam, tidak ada perintahnya. Menggunakan pakaian yang terlalu mencolok tidak pas, karena itu momennya lagi takziah, kecuali lagi menghadiri pernikahan misalkan, ya itu beda ya. Jadi yang biasa saja, yang penting menutup aurat dan terlihat sopan, itu aja. Jadi menggunakan pakaian serba hitam tidak ada perintah. Paham nggih Bu nggih? Menggunakan pakaian yang terlalu mencolok tidak pas karena momennya lagi kena musibah. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Jenengan ora usah minder, takziah liya-liyane pada nganggo ireng-ireng nyongka batik dhewekan iso ora apa-apa. Nyong ora tahu nganggo ireng-ireng, ora tahu. Kecuali celanane memang wis celanane warna ireng gitu ya. Pecinya peci ireng tapi karena kebetulan tidak disengaja pakai serba hitam. Makatan Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.